Suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang hanya saja padamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Suci, suci, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, kudus, Engkau Maha Kudus Tuhan. Mari Tuhan kuduskan hidupku. Amin, haleluya. Suci, suci, kuduslah Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Kudus Engkau Bapa. Bumi langit semuanya tunjukkan itu kuasa-Mu Bapa. Hanya saja ku pandang Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Suci, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau Maha Kudus. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin, haleluya. Suci, suci, suci Engkau Maha Kudus. Engkau Bapakku yang ada di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi, langit, matahari semua ciptaan kuasa-Mu. Hanya saja ku pandang Kau Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, Engkaulah Tuhan Maha Kudus. Maha Kudus Engkau Bapa. Mari Tuhan Yesus kuduskan hidupku. Amin, haleluya. Dalam Imamat 11 ayat 44 demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Mari kita hidup kudus. Kudus, kudus, oh kudus. Amin, haleluya. Suci, suci Engkau Tuhan Maha Suci. Amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan surga. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami,
kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Haleluya. Namamu Bapa Maha Kudus, Maha Suci. Amin. Haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin. Haleluya. Kudus, kudus. Amin. Engkau Maha Kudus. Amin. Haleluya. Suci, suci Engkau Maha Suci. Haleluya. Bumi langit unjuk kuasanya, pandang saja hanya padamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Suci, suci Engkau Maha Suci. Haleluya. Kudus Engkau Maha Kudus Tuhan. Haleluya. Marilah Bapa Tuhan Yesus, kuduskan hidupku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Kuduskan hati kami, mulut kami, telinga kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Mari Tuhan sucikanku. Layakan sebentar, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah hidupku. Amin. Haleluya. Ampuni Bapa semua dosa-dosaku. Segala puji, hormat, kemuliaan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Kudus, kuduslah Engkau Maha Kudus. Mari Tuhan Yesus, sucikan kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Malam sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepadamu Yesus, supaya hari-hari langkah hidupku dikuduskan, mulut kami kuduskan, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biar Roh Kuduskan menuntun kami, supaya senantiasa kami ada di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Karena Engkau Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Berfirman sebentar, kami mau terima baca firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini tanggal 25 Juni 2022. Hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Hari-hari kita jalani terus. Usia tanggal makin hari makin tua, artinya mendekati tanggal yang terakhir. Hari tanggal 25 Juni, 5 hari lagi kita sudah memasuki tanggal akhir di bulan Juni. Karena bulan Juni adalah bulan genap, jadi tanggalnya sampai 30. Dan setelah kita memasuki bulan Juli, berarti tinggal 6 bulan lagi atau nggak sampai, sudah kita masuki bulan Desember. Dan sama-sama kita akan akhiri tahun 2022, akan memasuki tahun 2023. Dan kita tidak tahu loh, apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Waktu mari melalui pujian ini, mari kita mengkuduskan diri kita. Karena Tuhan itu begitu kudus, Tuhan begitu suci, begitu agung, begitu mulia. Dan Tuhan berfirman dalam Imamat 11 ayat 24, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Ini perintah Tuhan. Sebab ini aku ini kudus, jadi harus bicara kudus tuh harus. Ini perintah Tuhan. Dan itu minta sama Tuhan, biar Roh Kudus kan menuntun hidup kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Sebab Tuhan Maha Kudus, Maha segala-galanya, di atas segala-galanya kepada Yesus Kristus. Tuhan kita, Juru Selamat kita, sentral hidup kita, di atas segala-galanya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Mari kita mau baca firman Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan, dikuduskan. Hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita mau baca
Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 terakhir. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Mari kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya keluarga kita semua diberkati Tuhan. Supaya kita mau taat, cintai Yesus, dan setia lakukan perintah Tuhan. Yang pertama di 3 poin. Yang pertama, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkan pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi artinya kita harus jaga hidup rohani kita, saudara. Harus kita waspada, letakkan pengharapan kita karena kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Saya sudah katakan di dalam Titus pasal 1 ayat 2 yang sudah saya bacakan kemarin beberapa saat yang lalu, hari yang lalu. Pengharapan kita akan hidup yang kekal. Janji Tuhan itu tidak pernah berdusta. Jadi mari kita waspada. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Jaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yaitu dengan cara apa? Ini yang pertama. Supaya kita waspada. Yang kedua, hiduplah sebagai anak yang taat. Ini penting. Penting kita selalu saya katakan. 3 hal penting yang selalu saya katakan kepada Bapak Ibu, mari kita cinta Yesus dan kita mau setia lakukan semua dengan taat, saudara. Ya, ini penting nih. Ini firman Tuhan selalu berkata berapa kali Tuhan berfirman dalam firman harus kita menjadi anak yang taat. Jadi mari kita mau waspada, kita mau berjaga dan berdoa. Tanpa kewaspadaan kita nanti bisa jatuh, bisa tersandung, saudara. Dengan seperti kita jalan selalu kita waspada supaya kita tidak tersandung batu. Jadi artinya mari kita ikut Yesus senantiasa waspada dengan cara apa? Berjaga dan berdoa. Baca firman Tuhan, berdoa supaya hidup kita menjadi anak yang taat. Kalau menjadi anak yang taat, mari yang ketiga ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sebab kata firman Tuhan, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Ada 3 poin yang kita dapatkan di ayat ini. Oh, luar biasa. Yesus akan menolong kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang selalu berjaga dan berdoa. Waspada. Supaya kita tidak menjadi anak yang sembrono. Sebab tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 12 ini. Waspada, saudara. Harus berjaga-jaga. 1 Korintus 10 ayat 12 demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Harus kita waspada. Jangan sampai jatuh, tidak boleh sombong, tidak boleh hidup sembarangan. Saya sebagai hamba Tuhan juga harus berjaga, saudara. Jaga kesehatan rohani, jasmani dengan apa? Selalu bergaul karib dengan Tuhan. Kedua, harus memiliki sifat taat. Saudara mau berjaga, berdoa, tapi tidak mau taat. Berdoa, rajin berdoa, tapi tidak menjadi pelaku firman, tidak taat, ya percuma, saudara. Kata firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 8, percuma mereka beribadah kepadaku, hanya beribadah dengan mulut, ya, berdoa cuma dengan mulut, tapi tidak menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, supaya kita menjadi pelaku firman, harus punya sifat taat, supaya kita tidak menjadi orang pembohong. Banyak orang Kristen pembohong, Kristen tanpa pertobatan, karena tidak punya sifat taat. Mari ketiga, mau hidup kudus, saudara. Sebab bicara kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, orang tidak bisa ketemu Tuhan, saudara. Baca. Saya mau baca ya. Ibrani pasal 12, ayat 14. Kitab Ibrani pasal 12, ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Coba ini firman Tuhan. Tanpa kudus tidak bisa ketemu Tuhan, saudara. Kalau hidup kotor, benci sama orang, dendam, mari kita cepat berdamai. Kalau kita ada ribut, cepat yang masih muda hormati yang lebih tua.
ya. Dan kalau yang muda itu sudah minta maaf, ya mari yang tua memberikan maaf. Damai, saudara. Tapi jangan sombong. Yang muda sombong, tidak hormat kepada orang tua. Tidak boleh, saudara. Itu orang tua kan dilahirkan lebih dulu, ya. Mari sama-sama. Jadi artinya kita mau damai, kata firman Tuhan, dan kejarlah kekudusan. Sebab kalau kita hidup tidak kudus, Allah itu kudus loh. Surga itu kudus loh. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 21, nanti di surga tidak bisa masuk barang yang najis. Saya mau baca. Kitab Wahyu 21, 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kehidupan anak domba. Jadi jelas, kalau kita hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, nama kita lulus, tertulis dalam kitab kehidupan. Ya mana mungkin, saudara. Seperti Bapak Ibu, ada orang yang kita tidak kenal, apalagi kalau ada informasi orang tuh nggak benar, misalnya mau datang ke rumah kita, mau tinggal lagi di rumah kita, mana mungkin kita izinkan? Ya, tidak mungkin, saudara. Apalagi kalau track recordnya katanya orang tuh nggak benar, penipu, pembohong, pendusta, penjina, segala macam lah. Misalnya kita perampok, pencuri, pokoknya latar belakangnya nggak benar misalnya, ya. Terus mau tinggal sama, mau masuk ke rumah kita, mau kenal sama kita, otomatis kita tutup diri. Apalagi itu dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan lihat track record kita, Tuhan tidak bisa dibohongin, saudara. Takut kita sama Tuhan. Coba baca Ibrani pasal 4 ayat 13, saudara. Semua terbuka, saudara, depan Tuhan. Dan kita dituntut tanggung jawab. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak suatu malu pun yang tersembunyi di depannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oh, takut, saudara. Mari kita selagi kita hidup dunia ini, apalagi yang kita cari. Tapi mari kita cari hanya Tuhan Yesus. Hidup taat, kita berjaga dan berdoa. Hidup taat, dan ketiga, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, 1 Yohanes 3:3, yang melalui firman-firman yang selalu kita dengar, supaya kita menjadi anak Tuhan yang waspada, dan kita menjadi anak Tuhan yang taat. Dan ketiga, sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin. Dia adalah suci, kudus, sesuai dengan pujian yang saya sampaikan. Suci, suci, suci Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semua ciptaan Tuhan itu menunjukkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dan kita mari takut kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan, mari 3 poin. Mari kita berjaga dan berdoa, waspada kita. Jangan menjadi anak Tuhan yang kersi sembrono, sembarangan, main-main dengan dosa. Jangan. Tinggalkan semua itu. Mari yang kedua, kita menjadi anak Tuhan yang taat. Dan ketiga, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena Tuhan begitu kudus. Karena suatu hari kelak, kerinduan kita masuk di dalam kerajaan Tuhan yang kudus. Karena di dalamnya sumber kebenaran. Ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Suci, haleluya, suci, amin. Suci, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, Engkau Maha Kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, suci Maha Kudus Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam surga, bumi, langit, semuanya itu menunjukkan kuasa Tuhan. Engkau Maha Kuasa, Maha Kudus, amin, haleluya. Suci, suci, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, Engkau Maha Kudus Bapa, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, haleluya. Roh Kudus, kuasailah hidupku sampai aku masuk
masuk ke surga yang maha kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamatkan kita berbaring tidur. Jangan lupa 3 poin yang kita terima firman Tuhan. Mari kita waspada, berjaga dan berdoa, dan menjadi anak yang taat. Dan ketiga, menguduskan dirinya, karena suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga kekudusan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.